Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Minggu 11 April 2021 adalah hari Minggu Paskah kedua, serentak hari Minggu Kerahiman Ilahi. Kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Setelah Yesus wafat di salib pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di situ, di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Saya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, kisah yang tadi kita dengarkan bersama-sama sekali lagi mengingatkan kita kembali bahwa Yesus yang bangkit itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Kepada para muridnya dulu dia menyampaikan, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan kata-kata yang sama hari ini dia tujukan kepada kita semua. Damai sejahtera bagi kamu. Ya, sesungguhnya berarti bersukacitalah karena aku ada bersama-sama dengan kamu. Bergembiralah karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Bergembiralah karena dia dapat diandalkan. Bergembiralah karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Pada akhir bacaan Injil tadi kita mendengarkan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat
Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya oleh imanmu, kamu memperoleh hidup dalam namanya. Kisah yang hari ini kita dengarkan bersama mengajak kita supaya percaya. Sebab iman itulah yang memberikan kita kekuatan, semangat, yang memungkinkan kita terbuka sepenuhnya untuk menerima daya kekuatan dari Tuhan untuk melangkah dalam kehidupan kita, apapun keadaannya, apapun tantangan dan kesulitannya. Supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Supaya oleh imanmu kamu kuat dalam namanya. Supaya oleh imanmu kamu punya harapan dalam namanya. Supaya oleh imanmu kamu mengalami sukacita kegembiraan dalam namanya. Supaya oleh imanmu kamu tetap berkanjang dalam namanya. Tuhan mengajak kita untuk tetap punya iman. Apapun tantangan dan pergumulannya, iman itu tetap ada. Usaha boleh berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Tapi jangan pernah kita kehilangan iman percaya. Sebab kalau kita kehilangan itu, kita kehilangan segala-galanya. Sebab kita kehilangan Dia yang adalah sumber rezeki hidup kita. Kita berdoa supaya iman percaya kita itu tetap kita jaga, kita rawat, apapun kesulitan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.